Sholawat Sallu ala alihi salam Sholawat Sallu ala Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya karimun habibana ya syahidina. Jangan make up aja, selawat, belajar. Belajar pelan-pelan. Ya kan biar cantik loh. Cantik. Iya, nanti cinta. Masih di jalan yang jahat kok merasa cantik. Ya biar Orang yang merasa cantik itu yang sudah cantik dipandang ketika dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan menutup auratnya. Nah itu baru cantik. Tandain nanti, tandain. Lah kayak gini kok dibilang cantik. Tandain nanti, biar dong. Saya kan cantik versi saya sendiri, nggak ngarepin kamu. apaan gitu. Ibu. Tuh, gitu. Tapi ini benar kan, ini mau ke mengantarkan kami untuk ke keluargamu kan? Iya. Ya kita lihat aja berjadinya. Kan kamu yang mau, kalau saya turutin loh. Kamu mau ketemu keluarga saya. Namanya niat kami baik. Ya oke, niat baik kalian. Ya walaupun saya nggak mau sebenarnya, tapi ya udahlah, saya terima aja kalau kamu memang mau ketemu. Ya paling tidak kami ingin membuktikan ucapanmu. Rasanya mustahil kalau keluarga tidak mengakui, ya kan? Benar, nggak mungkin itu. Sebaik-baiknya, seburuk-buruknya anak itu pasti orang tua tetap ngakui ya dia anaknya. Ya tergantung orang tuanya. Kamu emang nggak pernah dengar ya ada orang tua yang jahat gitu, ada ayah yang tega gini, ada ibu yang tega gini sama Saya anaknya. pernah lihat di sinetron. Enggak juga, kriminal case yang ditangani polisi juga banyak, ibu bunuh anaknya atau ayah tega mencabuli anaknya sendiri, kan banyak. Ya kan ada, walaupun bisa dibilang enggak banyak, tapi ada kan. Tapi pernah nggak kamu selama kamu di jalanan itu kamu pernah tuh hampir disambu juga, pernah nggak? Ya kalau ditanya begitu ya sudah pasti sering, tapi kan saya nggak tahu, mau aja gitu. Berarti kamu pilih-pilih, nggak semua orang mau gitu ya? Ya saya mengambil keuntungan dong, bukan pemaksaan. Oh berarti mereka bayar gitu? Ya nggak tahu juga. Kadang kalau ada saya nggak mau juga. Oke, kalau begitu. Kenapa sih nanya-nanya? Nggak penting kok. Bisa kali. Enggak, saya nggak mau, maaf lah ya. Maksudnya Kalian itu bisa kali kamu tuh ninggalkan janji. Ya bisa, kalau misalnya saya udah emang mau. Masalahnya saya nggak mau, gimana dong? Tanya guru dong gimana? Gimana dong? Ternyata kehidupan, Berubah ya, kamu yang jadi kayak orang gila. Iya. ternyata kehidupan sangat kelam ya. Kelam, sangat kelam. Lambu. Enggak sih sebenarnya, cuman ya udah. Kan apa yang orang lihat, gayanya kayak gini, pasti kan selalu memikirkan yang jelek-jelek terus. Kayak kamu tuh barusan nanya kayak gitu. Kalau menurut kamu kan tahu itu mat golok tuh. Ada beberapa mat-mat yang lain tuh. Itu kamu tahu nggak kelemahan-kelemahan mereka itu? Kenapa nanya kayak gitu? Ya kan mana tahu. Curiga. Kamu sebenarnya mau nganter saya pulang atau kamu mau ngalahin mereka? Enggak, ya jelasnya intinya kamu kan tahu sendiri kan bahwasanya apa yang diperbuat mereka juga sangat merugikan banyak umat. Iya saya tahu. Tapi mereka tuh juga baik loh mau ngelindungin saya dari orang jahat. Soalnya kayak ya mereka tuh mau aja gitu jadi pasukan saya, pengikut saya. Oh Jadi gitu. kayak ada yang saya ambil dari mereka keuntungan, enggak negatif terus walaupun bisa dibilang mereka jahat,
Tapi nggak jahat ke saya. Gitu kah? Ya kan bagi kamu mereka jahat kan? Kamu bilang begini begitu. Enggak, saya nggak ada bilang jahat, tapi mereka salah jalan. Apa yang kamu pegang itu? Apa? Alat apa itu? Kamu nggak pernah merokok ya? Ya kan saya nggak tahu. Kayak gitu, tau nggak? Oh gitu, ya. Boleh. Buka lah Kak. Itu memang kamu selalu membawa itu. Iya, emang kamu nggak pernah lihat saya megang-megang ini apa? Oh, pernah. Guru pernah? Pernah melihat dia. Iya, maksudnya saya nggak pernah lihat dia bawa alat itu. Karena kecil, nggak mungkin saya pamer-pamerin kan, norak tau. Oh gitu. Ikut dia pompon dimasak. Ya udah nanti saya ganti no, jadi marijuana. Cuy. Kamu sebenarnya memiliki kelebihan yang unik Ya gitu. tahu saya lucu sih sebenarnya, cuman kayak kalau lagi emosi tuh nggak bisa lucu. Oh gitu. Tapi Kamu nyepelin orang terus ya? tapi sedih aja lihat kamu. Saya enggak tuh. Kenapa? Kenapa sih sedih lihat orang? Nanti kamu mengasihani orang. Enggak agak ya nih guru foto. Oke. Lecek banget. Coba dipakai. Gak mau. Ini kan buat cowok kan? Kamu bisa selawatan nggak? Kak? Iya, pakai. Bisa tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya nanti beli jilbab. Nah, coba. Nah. Bisa nggak kamu selawatan? Nggak. Ya selawatan barengnya Kak? Enggak. Kenapa? Ini punya wanita ya? Apanya? Aduh, itu punya Bunda Seri. Yakin? Kamu pernah bertemu dengan Bunda Seri? Kayaknya pernah sih. Itu bukan ya yang pakai cadar yang itu. tadi siang itu loh, yang kamu lihat di depan itu namanya Bunda Seri. Itu bukan Bunda Seri. Kan yang Bunda pakai- juga. Mereka sering manggilnya Bunda, saya dengar. Itu Bunda Mawar. Bunda Mawar itu dengan Bunda Seri beda. Bedanya apa? Beda Dia dong. nggak nyari-nyari saya juga atau berantem-berantem gitu sama orang? Siapa? Bunda Seri? Seri? Enggak dong, dia khusus. Paket. Dia khusus paket, khusus pengurusan di dalam padepokan. Oh, besar banget ternyata ya padepokan kamu itu. Masih Wes. sampai ada yang mengurus gitu. Oh, positif. Aduh. Ah, ini siapa ya? Positif. Ini siapa? Nah, apa guru? Oh, Siapa? nggak tahu siapa ya, lihat aja. Jadi masa kamu nggak kenal siapa nih? Nggak tahu. Bukan lihat kan ini aja yang semalam? sendiri kok. Enggak, bukan kan ini yang semalam. Hah? Nggak tahu ya, lihat aja. Saya kan bilang sama kamu saya mau diantar pulang, mau nunjukin ke rumah Ini saya. bukan kan yang semalam nih, Cim. Mas Jim. Ah, iya. Iya, benar. Hah? Ya di sekitar sini tuh emang banyak preman-preman. Jadi kamu jangan terus nyalain saya kalau saya nih bawa-bawa orang. Banyak. Emang banyak preman kan di sekitar sini. Oh, stop. Aduh, Nah, mereka kemari, Jim. Mereka kemari. Tuh. Tuh. Masih di situ lah. Hah? Hah? siapa sih? Kayaknya Kamu jangan pura-pura tidak tahu, tuh kamu jebak kami. nggak penting banget. Saya juga kangen sama ibu saya sih sebenarnya, tapi nggak tahu kalau ada halangan di jalan. Ambil kiri. Kita tabrak aja. Jangan ambil kiri. Jangan, nanti kamu dibilang orang jahat, tapi kamu orang baik. Astagfirullahaladzim. Ambil kiri aja deh guru. Pinggir! Woi, pinggir woi, emang jalan bapak kalian apa?
Bapak kalian punya jalan nih. Bayari aja boy jalannya boy. Uh, Ini jebak nih sini gurunya. Ha. kamu tuh orang baik loh katanya. Jangan suzon dong. Masa nyalain orang terus. Terus Jim, Ya. Saja. kayaknya energinya luar biasa nih. Iya boy. Ya kita halangi aja. Kamu jangan nabrak mereka nanti. Kamu dipidana loh. Biar aja. Kamu diam. Jangan. Sebaiknya kamu tuh diam. Masalahnya udah bisa lewat nggak? Jadi nggak ngalang-ngalang. Ambil kiri aja dulu. Hah? Ambil kiri aja. Ini jalan rumah saya. Kalau ke kiri kemana saya nggak tahu. Tau nggak? Bukan untuk parkir. Kita mau nanya dulu. Pokoknya kan jalan diadang Ya udah kamu turun kitanya. Santai. Loh. Oh, disuruh turun kita. Oh, oke, turun. Sini gini kok. CBD. Widih. Kamu mau ikut? Mau saya? Enggak. Aja. Jaga diri kamu ya. Iya. Saya pegangan. Buat Ya, beban aja. Saya pegangan nih. Dia jahat loh sama saya. Kamu baik. Slow. Dia suka banget ngata-ngatain nih. Sabar. JJ. Oh, ternyata. Saya ingat kamu, Mat Olo. Ada apa menghalangi jalan saya? Gadis yang saya cari, Rio, Gadis yang kamu cari? lepaskan dia. Kalau mau mengambil dia sih nggak masalah. Tapi saya hanya kepingin sebelum kalian mengambil dia ya saya siap kok menghadapi kalian, tapi one by one. Kamu belum kapok juga, Kak Rio. Saya akan berusaha terus. Masih banyak nyali kamu kayak. Selagi saya masih bernyawa dan selagi saya masih bernafas, saya akan tetap masih punya nyali. Kalau kamu masih mau hidup, lepaskan. Saya nggak ada mengikat dia, saya nggak ada menahan dia. Tapi sebelum kalian mengambilnya, silakan kita bermain-main dulu. Masih ada tenaga. Mau Rio, Ternyata kalian mau ngapain? Mereka emang bilang apa? Enggak ada, mereka hanya ingin menyelamatkanmu. Kongkol nih guruku. Zon terus. Kalian, saya berterima kasih loh mau menghadang dia, mau nyelamatin saya. Tapi kayaknya kalian pergi aja. kenapa begitu? Kamu tenang aja. Bilang sama Matkolo, saya baik-baik aja sama dia. Kayaknya saya punya urusan yang kalian nggak perlu tahu gitu. Urusan apa? Kamu nggak perlu lawan dia. Saya bilang sama kamu, kamu nggak perlu menghajar dia. Walaupun kamu tahu kamu marah, saya dibawa sama dia. Tapi nggak apa-apa, saya bisa jaga diri. Saya bilang sama kalian baik-baik. Biarin saya pergi sama dia. Saya yakin saya merasa aman. Tapi
Golok selalu mencari. Saya tahu Mat Golok selalu mencari saya karena saya udah berhasil ditangkap sama Karyo ini. Tapi nggak apa-apa, saya punya urusan dengan dia, kamu tenang aja. Kalian berdua nggak perlu khawatir, bilang sama Mat Golok, saya bisa menyelesaikan ini sendiri. Kalau saya butuh bantuan, saya pasti hubungin kalian. Saya nggak benci sama kalian, saya nggak marah, saya bukan keluar dari komplotan kalian, enggak. Saya punya urusan yang harus saya selesaikan sendiri. Dan saya nggak mau ribut. Kalian tidak perlu membilang saya pengkhianat, nggak usah. Tenang aja. Tapi apa alasannya? Alasannya karena saya punya urusan yang kalian nggak perlu tahu. Saya nggak berkhianat, saya ulangi sekali lagi, saya nggak berkhianat dari kalian. Tapi sepertinya kalian nggak perlu tahu apa yang saya lakukan. Kalian dengar? Sudah kamu kasih jam-jam apa dia tadi? Nggak ada ngasih jampi apa-apa. Macam ribut lagi. Kamu saja. Tidak, saya tidak mengajak ribut. Dari tadi saya diam kok. Saya nggak ada ganggu kalian. Kalian aja yang ngalangi saya. Nggak apa-apa. Kalian jangan cari ribut di sini. Saya bilang sama kalian, saya baik-baik aja di sini. Saya sadar, saya masih ingat kalian siapa, saya masih ingat. Terutama jangan lupa. Baik, cuman saya mau urus urusan saya sendiri. Boleh kan? Sebenarnya saya tidak rela. Saya tahu kalian tidak akan mengizinkan saya ikut bersama pria ini karena kalian sangat membencinya. Tapi tenang aja. Kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu bertengkar di sini apalagi sampai ribut-ribut. Saya yakin saya bisa sendiri. Kamu selalu khawatir kamu menjadi pengkhianat. Saya bukan pengkhianat. Saya masih ingat siapa kalian semua. Saya hanya mau mengurus urusan saya sendiri. Gimana Karyo? Kamu percaya sama saya? Kalau tidak, saya suruh mereka untuk menjegat kita di jalan. Saya percaya. Tapi guru, taktiknya ada lagi begini. Seizan terus jadi orang ya. Mat Ulo. Ada pekerjaan. Sudah disampaikan toh dengan Miss Ika. Tapi saya tidak begitu puas dengan jawaban dia. Lalu apa maumu sekarang? Sebenarnya saya ingin menghabisimu, Karyo. Oh, menghabisi saya. Bukankah tadi sudah disampaikan pesannya tidak ada ingin perkelahian? Iya, tapi saya tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja bersamamu. Terus apa mau kalian? Kami menghancurkanmu, Karyo. Oh, menghancurkan saya. Sholawat Sallu ala
Kenapa kalian memaksa? Dia sendiri yang nggak mau. Itu atas perintah karyawan. Saya tidak ada memerintahkannya. Silakan tanya sendiri. Kamu memberi guna-guna. Guna-guna dari mana? Saya udah bilang jangan dilawan. Saya sadar loh, saya nggak diguna-guna. Hati-hati guru, ini siasat dia pas ini guru. Oh, lihat tuh. Kau percaya sama saya? Saya nggak ada nyuruh mereka untuk menjegat. Kamu tahu kan mereka ini lagi nyari saya. Jadi kamu terserah deh kamu percaya atau enggak sama saya. Tapi yang jelas saya nggak ada bilang sama mereka untuk menjegat kita dan buat kamu sampai seperti ini. Sudahlah, saya minta kalian pergi. Benar itu. Kalian tenang saja. Bukan saya berkhianat, saya hanya tidak ingin sedang ribut-ribut sekarang. Bukan begitu. Aku tidak mau. Kalian buat Khianat. saya bukan pengkhianat. Kamu buat dia sampai seperti ini, yang ada hanya membuatnya semakin marah dan murka. Sudahlah, sebaiknya kalian pergi. Saya bisa menjaga diri saya. Saya berjanji pada kalian, saya akan kembali. Benar itu. Benar. Kalian sampaikan kepada Mat Golok, biarkan saya pergi, dan kalian jangan khawatir. Kau kan jika kasih terkena apa dari kamu akan menerima balasan lebih dari itu. Silakan. Kamu gak apa-apa kan? Saya nggak ada nyuruh mereka karya. Jawab. Makanya kita seharusnya kamu semangat. Katanya kamu mau buat saya jadi orang yang lebih baik. Iya, tapi saya tahu kelebihan mereka dan kualitas energi mereka melebihi dari apa yang aku miliki. Aku belum mengerti apa kelemahan dia. Jadi intinya niat saya hanyalah ingin membawamu ke tempat keluargamu dan mengajakmu untuk mengerti bahwasanya setiap manusia pasti akan mencintai anak-anaknya dan keluarganya. Saya minta maaf kalau misalnya mereka menyakitimu seperti ini. Enggak apa-apa. Ayo masuk. Enggak apa-apa. Mungkin tisu cuma satu-satunya. Guru apa guru? Enggak apa. Guru. Guru. Saya benar-benar tidak tahu ya kalau mereka menjegat. Enggak apa. Bener guru. Enggak. Enggak, saya benar-benar nggak tahu kalau mereka menjegat. Sekali. Sabar. Nangis kau. Sabar. Aduh. Tiga ya. Jangan seuzon. Kenapa sih gurunya sebaik ini, masa santriannya kayak gitu, sungson terus. Lihat aja. Kasihan guru saya tuh. Bang. Ya tapi kalian kan ini orang-orang baik. Kalau memang mau berbuat baik ya berkorbanlah. Sudahlah, nggak usah dibahas. Dia ngajak ribut loh. Ya udah bagus-bagus nih ya mau diantar ke rumah. Udah nggak usah dibahas. Udah, Loh, kayak gitu. kamu sih. Merokok. Enggak. Nah. Gak mau, udah punya. Walaupun nggak ada apinya. Tangan saya udara. Kamu lapar?
lumayan. Oke. Kenapa sih dia ini kayaknya nggak terima terus saya baik gini? Selo, memang seperti itu Dia dia. curiga sama saya loh. Curiga loh. Selo. Memang seperti itu dia. Kamu guru kamu aja nggak curiga, masa kamu curiga? Beda dong. Oh iya, kamu nggak sebaik dia gitu. Iyalah. Ya guru kamu tuh yang terbaik gitu ya. Oke. Seharusnya ya jadi contoh kalau kalian tuh gurunya baik ya kalian juga. Dibahas aja guru gimana nih guru? Sudah, Ya sudah, udah, saya sudah, diam sudah. nih diam. Diam. Ya udah. Setahu saya itu tadi mat ulu. Dan mat ulu tersebut memiliki kelebihan juga yang sangat luar biasa. Setahu kamu mat golo itu memiliki berapa pasukan mat? Dan apakah benar mat gajah, mat suling itu juga murid dia? Yang namanya mat udah pasti pengikut mat kalau. Muridnya berarti. Ya, teman saya aja emang yang nggak pakai mat. Tapi kamu Karena pakai mis. kalau sudah diberi nama mat, Ah guru. berarti Guru. Hmm? Bener nih jalannya guru. Kayaknya jalannya nggak ada di sini guru. Di mana? Bener nih jalannya. Saya nggak tahu. Menurutmu? Lurus kita tadi bukan belok sini guru. Jadi kita balik nih. Ya, kasihan guru. Ya udah baiklah kita balik. Di sini aja udah nampak. Kenapa kamu nggak nunjukin jalan arah rumah kamu? di jalannya tuh kayak gini semua, lihat hutan-hutan gitu. Masya Allah, sampai melanting nih loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ganti ini. Gak tahu punya siapa. Sudah berapa lama kamu tinggalkan keluargamu? Dari saya masih duduk di bangku kelas, kayaknya kelas 1 SMA deh. Umur kamu berapa sekarang? Kepo banget ya ampun. Kan nggak gitu guru. Cuman aja pak. Umur saya, kasih tahu nggak ya? Kamu mau tahu nggak? Saya tanya sama guru besarnya terus. Kamu mau tahu nggak? Tuh, hewan tuh. Ya, saya pengen tahu. Berapa usia? Umur saya tuh masih muda sebenarnya. Si muda. Umur saya masih belasan emang, tapi saya ya namanya juga hidup ya, harus bisa membaur, nggak seperti kanak-kanakan juga. Karena kalau kamu bilang saya anak-anak tapi gayanya kayak ya gini, kayaknya nggak cocok gitu. Kayaknya kalau anak-anak tuh main gitu ya, yang asik. Kok saya jadi kayak gini saya juga nggak tahu sih. Aduh, saya pusing. Kira-kira kalau misalnya ayah kamu kembali, Nggak, jangan sebut-sebut ayah bisa nggak sih? oke. Saya nggak suka, nggak penting gitu. Karena kayak ngapain gitu, dia cuman bisa buat saya, tapi ya udah nggak ada apa ya, kayak kasih sayang buat saya gitu, cuma sekedar buat aja. Loh, kenapa kamu bisa memvonis seperti itu? Ya karena memang saya nggak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang ayah. Figur dia seorang ayah tuh kayak mana membiayai anaknya gitu, emang nggak pernah. Ini dilihat sih sebenarnya. Master Jim, Iya guru. Nah. menurut kamu apakah Mbak Ika ini masih menyayangi orang tuanya enggak? Kalau menurut saya sih, kalau menurut terawangan saya sih guru ya, masih guru. Lalu kenapa Mbak Ika sepertinya terlalu membenci terhadap keluarganya? Biasanya itu terjadi karena Keadaan. dan lingkungan yang mempengaruhi pikiran dia. Tapi walaupun seperti itu sih, kalau menurut saya dalam lubuk hatinya, kalau ada seseorang yang bisa menyentuh sedikit saja, mungkin dia akan paham.
Baiknya bisa nggak dijelaskan dari awal kenapa kamu bisa meninggalkan keluarga kamu? Jelasin aja. Jelasin. Ya, saya ingat ayah saya tuh memang udah nggak ada, atau lebih tepatnya meninggalkan saya dan ibu saya dan abang saya. Jadi Oh, saya rasa dari situ saya sudah melihat bahwa nggak ada cinta di keluarga ini, nggak ada yang namanya keluarga di sini. Karena keluarga itu ya ada ayah, ada ibu, anak, tapi ayah saya nggak ada. Berarti nggak ada lagi yang namanya kasih sayang kan? Jadi untuk apa saya di situ? Dan ibu saya, semenjak ayah saya pergi, dia mulai acuh sama anak-anaknya. Dia merasa kalau dia nggak adil gitu. Kenapa anak sama dia, sedangkan suami yang seharusnya jadi kepala keluarga tuh nggak ada. Jadi ya, dia merasa mungkin saya nggak butuh kalian, hiduplah di kaki kalian sendiri gitu mungkin. Ya udah, saya kayak nggak ada lagi yang namanya cinta gitu. Apakah semenjak ayah kamu meninggalkan kalian nggak pernah datang ataupun memberikan nafkah? Enggak. Kalau saya bilang seperti itu ya karena memang saya nggak pernah ngerasain. Tapi kalau dari ibu saya, ya itu makanan sehari-hari saya nggak tahu dari mana, ya saya nggak tahu. Kalau dikasih sama ayah saya itu ya terserah, karena saya nggak tahu kan. Kan kamu tanya sepengetahuan saya nggak tahu. Tapi ya kalau saya pulang kadang ada makanan, kadang enggak. Jadi saya udah memutuskan untuk mengurangi beban ibu saya dengan cara saya harus pergi. Apakah kamu dengan pergi itu ada membantu orang tua? contohnya memberikan apa gitu ya Guru ya? Oh, Membantu yang dari segi ekonomi gitu. Pernah sih waktu itu saya pulang, saya temui ibu saya ya, tapi dengan penampilan yang bisa dibilang ya kayak gini, ya nggak parah-parah banget sih. Dulu saya belum punya ini dan ini, jadi kayak ibu saya udah pasti, oh ini anak pasti nggak beres gitu kan. Jadi ya walaupun dia tetap berpikir saya kayak gitu, saya tetap kasih dia uang karena waktu itu saya dapat dari apa ya, kalau nggak salah tuh. Yang tadi itu. Uh-uh. Astagfirullahaladzim, ngejob ternyata gitu. Enggak, Jadi saya pikir yang tadi gara dari Mat Golok, ya enggak. lalu kenapa kamu bersikeras untuk menjadi pengabdi dan pengikut Mat Golok? Apa yang keuntungannya. keuntungan untuk kamu? Kamu nggak mengambil celah di sini kan? Enggak. Oke. Saya cerita berdasarkan apa yang saya alami aja. Nah, so. Saya ikut bersama Mat Golok. Sebenarnya bukan karena saya diberi ini, diberi itu. Saya nggak mungkin, karena mereka orang-orang sakti kan. Untuk apa memungut anak seperti saya, nggak ada faedahnya. Tapi yang saya ingat, Mat Golok adalah orang yang melindungi saya. Oh, Dia menjaga saya dari orang-orang yang ingin menjahati saya. Mungkin karena dia tahu saya bisa digunakan untuk memancing mangsa-mangsanya, musuh-musuhnya seperti kamu ini. Tapi ya sekarang kayaknya saya pengen punya kuasa deh. Kayaknya saya bosan tunduk di kaki dia terus. apa kamu yakin bisa menandingi kelebihan dari Mat Golok? Apanya kamu? Jangan seperti itu dong. Aduh, tuh. Aduh, bukan saya loh. Tolonglah Guru. Bagaimana? Kayak nggak bisa, memang saya tahu dia tuh kuat, tapi bisa saja saya manfaatkan. Kan saya nggak bodoh. Ya, kamu bisa memanfaatkan. Otomatis orang yang sudah tua nafsunya juga tidak ada. Bagaimana cara kamu menggodanya dan untuk Oh, mengambil alih kedudukannya? saya nggak bahas soal itu ya, Karyo. Kenapa kamu mikir kayak gitu? Begini, sifat daripada seorang wanita pasti tahu kelemahan seorang laki-laki. Nah, kalau kamu ingin mengambil alih kedudukannya, kamu harus bisa menyingkirkannya, benar tidak? Iya sih. Sedangkan kamu tidak memiliki kelebihan apapun untuk menyingkirkan dia. Ya, saya tahu. Kelebihan kamu ini masih bisa diukur oleh para kesatria. Saya juga masih bisa mengukur kelebihan kamu. Lalu bagaimana kamu akan menyingkirkan Mat Golok? Cara saya tuh kayaknya nggak bisa ceritakan di sini sih. Baik. Kamu tahu gitu. Kayak Baik. kita nggak bahas ke situ ya. Saya fokus untuk masalah keluarga. Nggak Oke. usah bahas gimana saya di luar.
Tapi penasaran aja sih. Saya curiga soalnya nanti kamu mengambil kesempatan lagi kamu. Enggak, mengulangi kelemahan enggak. mereka. Saya tidak seperti itu orangnya. Saya tidak seperti itu. Hanya saja saya menjadi penasaran juga ketika kamu mengatakan ingin mengambil kedudukan. Jadi kalau kamu bisa mengambil kedudukan, apa keuntungan untuk menjadi orang yang memiliki kedudukan seperti Mat Golok? Apakah disegani semua para mat atau gimana? Gimana ya? Untuk saat ini saya tuh sudah merasa saya punya kuasa karena preman-premannya tuh masih bisa tunduk sama saya. Jadi kayak oh perlahan saya mungkin bisa ngalahin dia walaupun kayaknya nggak bisa kayaknya. Cuman ya setidaknya saya punya perlindungan kan dari pengikut-pengikutnya. Oh gitu. Jadi ada kan keuntungannya. Apakah di setiap misi kalian berjalan itu membutuhkan dana pastinya? Iya dong. Adakah di antara mat-mat tersebut yang selalu mencukupi apapun kegiatan-kegiatan misi kalian? Masa kamu nggak bisa lihat sih? Kamu inget nggak sih yang barusan? Oh, yang bawa koper itu. Kenapa? Kamu nggak curiga tuh isinya apa? Oh, Ya uang lah. berarti dia yang mengontrol semua pengeluaran-pengeluaran. Keuangannya dia gitu ya. Iya, karena dia selalu kemana-mana bawa koper. Karena dia yang punya uang dan dia yang mengatur keuangan. Oh iya. Oh, saya curiga nih jadinya. Curiga Curiga apa? Kalian mencari informasi ya? Tidak. Untuk Udah, apa? stop tanya-tanyain tentang Mat Golok. Saya mau fokus sama keluarga. Baik. Baik, kita nggak akan tanya-tanya sama Golok lagi. Sekarang kita fokus dengan keluargamu. Kamu punya abang? Punya. Bagaimana dengan abangmu? Apakah tidak merindukanmu? Parah, sama aja sama ayah saya, tau gak? Dia benci kayaknya sama saya ya. Apalagi semenjak saya keluar rumah, dia lihat saya tuh di depan rumah kayak mau datang. Kayak rasa ingin ngusir aja gitu. Tapi ibu saya masih bisa menahan karena dia mungkin masih punya rasa sayang. Oh gitu. Mhm. Baik. Guru, Ya, Niku, sudah abaikan dulu. siap, Biar dipegang admin dulu. siap guru. Kita kayaknya melanjut untuk sambung nanti aja. Gimana? Bebas guru. Ya, kita sambung nanti aja. Gimana? Tapi guru harus tetap terus waspada guru sama wanita ini. Enggak, slow. Uzon terus. Saya percaya kok sama dia. Enggak di guru. Hah, 2 kali loh, aduh goblok banget aja saya. Kayak curiga. Udah lah. Pengikut kamu nih kayak gini kelakuannya nih. Ya apa? Coba tuh ikutin gurumu, bagus, baik, sopan sama wanita. Nggak tahu juga sih. Kalau kamu tuh terang-terangan. Juga bagus-bagus kan. Terus kamu terang-terangan loh, lihat terang-terangan gini. Ya harus terang emang videonya. Gimana? Dasar laki-laki. Sudah guru gimana guru? Udah ya, matikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.